Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Masih dalam pembinaan proses pembangunan RBW. Binaan kami dengan ukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai yang ada di Dusun Baranak Rombe, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di hadapan kita ini adalah jalan poros dari Baktang menuju ke Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, posisi kita saat ini berada di Dusun Baranak Rombe, Desa Jambu, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada video kali ini saya akan memperlihatkan teknik pembuatan menara RBW, ya, karena kebetulan RBW binaan kami ini sudah masuk dalam tahap proses pembuatan menara dan proses pembuatan rangka atap, ya. Dan untuk teknik pembuatan rangka atapnya sendiri akan saya perlihatkan pada video terpisah karena nanti durasinya agak panjang, ya. Hanya sepintas saya perlihatkan di bagian atap ini. Kita lihat, ya, rangka atap proses pembuatannya seperti ini. Jadi kita beri celah agar supaya angin dengan leluasa masuk untuk mendorong hawa panas yang bersumber dari atap spandek nanti, ya. Nah, kalau kita pasang full batanya sampai ke atas rangka atap, maka hawa panas itu tidak keluar, bahkan akan meresap turun ke lantai 3. Nah, sehingga di lantai 3 nanti akan terasa panas, ya, karena adanya hawa panas yang bersumber dari di bawah atap spandek ini. Makanya kita beri celah sedikit, ya, seperti ini. Nah, kebetulan posisi atap ini miring, ya, miring dari ketinggian dari menara menuju kemiringan ke bawah, ya, sampai ke sana, sehingga airnya nanti akan terjatuh semua pada bagian depan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita fokus ke bagian menara dulu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pada bagian menara ini kita tidak usah memasang pipa ventilasi, ya. Cukup ventilasi itu kita pasang di lantai 1, lantai 2, lantai 3 saja pada bagian menara. Untuk di seluruh atap ini, ya, pada bagian menara ke atas ini tidak usah kita pasang pipa ventilasi. Kenapa? Karena angin akan besar masuk melalui LMB, ya. Nah, sehingga memberi tekanan udara kepada burung walet untuk bermanuver ke bawah. Nah, seperti itu adalah teknik pembuatan menara. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di bawah menara ini kita pasang coran plat keliling, ya. Ukurannya dari dinding itu 80 cm, ya. Jadi dicor plat dulu serata slope, kemudian dipasang bata di atasnya plat ini. Nah, sehingga plat ini muncul kurang lebih sekitar 80 cm keliling, ya. Nah, seperti ini. Fungsinya apa, Bapak Ibu yang saya hormati? Adalah untuk memberi rasa aman kepada pemilik gedung maupun kepada teknisi nanti yang akan mengerjakan,
maupun nanti orang-orang yang akan melakukan perawatan di area menara. Karena di area menara ini Bapak Ibu banyak kegiatan yang kita lakukan. Contoh pemasangan Twitter, ya, perawatan, penyemprotan. Nah ini kita jalan ke sana. Kalau kita mengandalkan papan Bapak Ibu, papan itu punya masa untuk lapuk, ya, sehingga nanti pada saat berjalannya waktu 3-4 tahun kayunya itu akan lapuk, ya, sehingga bisa menyebabkan Bapak Ibu terjatuh ke bawah. Dan sudah ada beberapa kejadian khusus di wilayah Kabupaten Luwu, ya. Nah kita lihat ketinggiannya dari menara ke bawah, ya, karena RBW ini 3 lantai, sangat jauh sekali Bapak Ibu, ya, dan itu bisa kita celaka kalau sampai jatuh terbawah. Makanya di setiap bagian menara, ya, lantai 1, ya, di bawah, lantai 2, lantai 3 itu kita pasang coran plat keliling khusus di bagian menara. Nah, sekali lagi untuk memberikan rasa aman, karena di area menara ini kita banyak kegiatan, proses pembersihan, proses pemasangan pipa ventilasi, kemudian pemasangan kabel, itu banyak kita beraktivitas di area menara. Tentunya kalau kita keluarkan coran plat yang dipasang besi pada bagian tengah, seperti pada coran dak pada umumnya, itu kita merasa aman. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah kemudian di area menara ini, ukuran menara daripada RBW ini, karena memang RBW ini seluas 5 meter, ya, 5 kali 25 setinggi 3 lantai ukuran RBW ini. Nah kemudian pada bagian menara ini kita buat tiangnya itu 4 meter jaraknya, ya, 4 meter. Nah, tiang pada ruang inap RBW ke belakang kita beri jarak per 3 meter, ya. Semua tiang kita beri jarak per 3 meter. Dari sini ujung menara ke belakang, seterusnya itu kita beri jarak tiang itu per 3 meter. Nah, kecuali pada bagian menara itu kita beri jarak 4 meter, karena kita ingin bagian menara ini agak luas, 4 kali 5, ya, karena RBW ini cukup besar, ya. Kalau menaranya kecil, akses keluar masuknya itu agak sempit, ya, karena RBW ini bisa menampung RBW sampai puluhan ribu, ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau RBW 4 kali 12 3 lantai kemarin, menaranya itu kita cukup beri 2 meter, ya. Kemudian pada bagian samping itu kita pasang papan sirip agar tidak mubasir. Tapi karena RBW ini adalah RBW jumbo 5 kali 25 3 lantai, kita buat akses keluar masuk burung itu agak lebar, ya. Nah, kita beri 4 ke belakang kali 5 meter sesuai dengan lebar bangunan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di pertengahan menara ini kita beri tiang, ya. Nah, jadi ada 3 tiang pada ujung belakang, 1 di pinggir kiri kanan, 2 kemudian pada bagian tengah terus ke bawah sampai di cakar ayam kita beri tiang 1. Sama pada bagian belakang juga, itu kita beri tiang di tepat pertengahan, ya, 2,5 meter kita beri tiang terus ke bawah sampai cakar ayam, ya. Nah seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati untuk posisi pembuatan menara pada RB binaan kami dengan ukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai. Nah untuk ketinggian menara sendiri, pada bagian lantai depan, dari lantai depan ke atas itu 2,20 meter. Kemudian kita slope miring. Untuk tiang yang sebelah sini 2 meter ketinggiannya, ya, 2 meter. Kemudian di atas itu 2,20 meter. Jadi terjadi kemiringan 20 cm agar supaya air itu mengalir ke belakang, terus ke
belakang ya. Sama halnya dengan RBW binaan kami yang ada di sebelah sana dengan ukuran 4 kali 23 setinggi 3 lantai. Itu posisi atapnya sama, miring ke belakang, kemudian air terus turun ke bawah ya. Nah, kami Bapak Ibu menggunakan atap spandek, tidak dicat ya, tidak dicat, warna silver dengan ukuran ketebalan 0,35 ya, 0,35 ketebalannya. Nah, tidak dicat. Kenapa Bapak Ibu tidak dicat? Karena spandek yang berwarna itu menyerap hawa panas ya. Kalau warna silver itu sama halnya dengan warna putih, tidak menyerap hawa panas secara berlebihan ya. Walaupun akan mengeluarkan hawa panas pada bagian bawah, tapi tidak sepanas dengan spandek yang berwarna, baik itu warna biru atau warna merah, tidak seganas penyerapan panasnya itu kalau berwarna, kalau silver ya. Nah, makanya kita pemilihan spandek itu berwarna silver, polos ya, tidak dicat. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Dan untuk nanti proses pembuatan rangka atapnya ini dan proses pemasangan atapnya akan saya buatkan video secara terpisah ya, secara terpisah. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mempelajari RBW ini dari awal, dari proses pembuatan pondasi, semua kami masukkan di channel YouTube ya, mulai dari proses pembuatan pondasi, pembuatan bangunan, sampai nanti proses pengerjaan tata ruang. Itu kami akan perlihatkan secara transparan agar supaya yang pertama akan menjadi amal jahiriah untuk saya, kemudian yang kedua agar untuk mensukseskan para petani walet dimanapun Bapak Ibu berada ya. Nah, tujuan kami agar kita semua bisa sukses, agar supaya kita bisa membiayai keluarga kita masing-masing ya. Karena tentunya proses pembuatan RBW ini biayanya tidak sedikit. Nah, kalau kita salah dalam mengaplikasikan ilmunya, kemudian menyebabkan kita gagal dalam berbudidaya burung walet, maka kita akan mengalami yang namanya stres. Maka inilah tujuannya kita saling sharing agar supaya kita bisa cerdas dalam membangun RBW ya. Nah, itu tujuan kami membuat channel YouTube. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku para petani walet dimanapun Bapak Ibu berada. Saya tidak bisa sebut Bapak Ibu satu persatu, namun melalui kesempatan ini saya berterima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu, sehingga channel kita sekarang sudah mencapai 24.000. Saya sangat bersyukur dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depannya saya dan Bapak Ibu bisa sama-sama sukses dalam berbudidaya burung walet. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.